Oke, kembali lagi kita untuk hari ini, tapi dalam format yang berbeda ya. Karena kita punya narasumber lain yang akan berdiskusi dengan kita terkait dengan Perkada ya. Ini diskusi tematik sebenarnya yang banyak diperbincangkan. Nanti mungkin ada masukan dan kita akan mendengarkan beberapa informasi-informasi terkait dengan perkada ini. Dan tentunya narasumber kita ini kan sudah banyak memahami terkait dengan persoalan APBD karena beliau adalah unsur pimpinan DPRD Kota Parepare pada masanya. 2019-2024 ya Pak Ketua. 2014-19. Iya. Oh ya, berarti dua kali. Dua kali. Ya. Ya, dan memang beliau juga aktif sebagai ketua partai dan tentunya sebagai senior dari partai politik. Ini kecenderungannya banyak melihat atau mengamati keadaan pemerintah baik sisi fiskalnya maupun kebijakan dan aturan-aturannya. Iya. Oke, nanti langsung boleh ikut bergabung Ihsan Mesra Ya. terkait perbincangan kita. Saya pikir ini merupakan hal yang seru juga untuk kita perbincangkan karena memang terkait juga dengan masa depan kita, karena memang sekarang lagi banyak hal-hal yang mungkin memang perlu untuk mengedukasi, dan kehadiran Pak Rahmat di sini mungkin sebagai sharing dan mengedukasi kita. Nah, langsung kita ke pertanyaan pertama ini. kita menggali informasi dari beliau ini. Mungkin bisa sedikit dijelaskan apa itu perkada itu Pak Rahmat yang lagi diributkan ini. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa atau pendengar ada Mesra FM. Ihsan Mesra Pak, kata Ihsan Mesra. Jadi terkait dengan perkada ini menjadi sedikit agak heboh, dan saya sendiri ini hampir ditelepon setiap saat oleh beberapa media, bahkan teman-teman MJO, LSM meminta pendapat terkait dengan adanya rencana perkada tentang APBD. Nah, karena ini mungkin pertama kali Parepare melaksanakan perkada. Kalau itu terjadi, dan di Sulawesi Selatan kemungkinan ada dua. Ada dua perkada, yaitu bisa Palopo, bisa Parepare, karena waktu ini masih ada. Perkada kan kepanjangannya peraturan kepala daerah. Peraturan kepala daerah. Dan tentunya ini ada nanti jelaskan terkait seperti apa sih harus dikeluarkan itu. Jadi kondisinya. Sebelum itu kita bicara regulasi, karena ini masalah kebijakan. Kebijakan keuangan. Jadi harus detail regulasinya. Apalagi Perda APBD ini spesialis. Spesial. Punya keistimewaan dibanding perda-perda yang lain. Yang pertama, perda APBD ini hanya boleh diusulkan oleh pemerintah daerah. Kalau perda lain itu bisa diusulkan oleh DPRD. Inisiatif namanya itu. Inisiatif DPRD. Tapi perda APBD itu hanya dapat diusulkan oleh kepala daerah. Artinya dia memang istimewa kan? Istimewa. Khusus gitu ya. Yang kedua, salah satu-satunya perda yang dibahas setiap tahunnya. Setiap tahun. Perda APBD dibahas setiap tahunnya. Kalau yang lain perda kan tidak dibahas setiap tahunnya. Yang ketiga adalah satu-satunya perda yang wajib disahkan. Wajib bagi kepala daerah, wajib kepada DPRD untuk dilakukan persetujuan bersama pada batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Kalau yang lain kan tidak wajib dilakukan persetujuan bersama. Tapi perda APBD itu dalam undang-undang dikatakan wajib. Jadi kalau perda lain tidak ada yang mengatakan wajib disahkan, wajib disetujui. Tapi kalau perda APBD ada kata wajib di dalamnya untuk disetujui, karena tadi itu menyangkut langsung kepada kehidupan masyarakat. Karena wajib ada sanksi di dalamnya. Artinya setiap wajib pasti ada sanksi di dalamnya. Oleh karena itu regulasinya banyak. Karena tadi itu dia
istimewa, spesial. Iya. Ya, dia harus banyak regulasi yang mengatur di dalamnya. Banyak. Yang pertama adalah Undang-Undang 17 tahun 2003. Iya. Yang mengatur tentang keuangan negara, yang di dalamnya mengatur tentang Undang-Undang APBN dan Undang-Undang APBN dan Perda APBD. APBD ya. Di situ dikatakan, jadi saya menjelaskan secara detail regulasinya dulu. Yang pertama Undang-Undang 17 2003 pasal 3 menyatakan bahwa Perda APBD itu berbentuk dalam Perda dan ditetapkan setiap tahunnya. Ini dasar utamanya. Yang menyatakan bahwa APBD itu adalah Perda. Itu sudah diatur di Undang-Undang 17 pasal 3. Dan juga diatur di pasal 20. Ya, ayat 1, 2 dan 6 yang mengatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban. Selalu wajib. Ya, jadi undang-undang ini sudah mengatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyerahkan rancangan Perda kepada DPRD minggu pertama bulan Oktober. Minggu pertama bulan Oktober ya? Ya, berkewajiban. Jadi memang sudah diatur. Jadi ini Perda memang khusus karena waktunya juga sudah diatur dalam undang-undang. Beda dengan Perda-Perda lain. Kemudian kewajiban untuk melakukan persetujuan bersama itu juga diatur dalam Undang-Undang 17 itu, yaitu selama-lamanya 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir, artinya akhir November. Kemudian apabila tidak terjadi kesepakatan, di situ ada solusi karena dia wajib. Apabila tidak terjadi kesepakatan, maka pemerintah daerah melakukan pengeluaran setiap bulannya tidak melebihi anggaran tahun APBD tahun sebelumnya. Jadi ini dasar pokok daripada pelaksanaan pembentukan peraturan daerah tentang APBD. Diatur dalam Undang-Undang 17 tahun 2003. Kemudian ada turunannya. Nah, jadi saya atur dulu menurut turunan-turunan undang-undang. Diatur dalam PP 12 tahun 2019. Tentang pengelolaan keuangan daerah. Jadi tadi ada undang-undangnya, turunannya ada juga PP-nya. Di PP 104, 106 sampai 107 hampir sama dengan bunyi dengan Undang-Undang 17 yang mengatur jadwal. Kalau cuma bedanya itu dikatakan di situ diserahkan, wajib diserahkan itu 60 hari sebelum tahun anggaran, jadi sama. 2 bulan sebelumnya. 2 bulan sama Oktober. Kalau di undang-undang langsung disebut awal Oktober. Tapi kalau di PP itu belum 60 hari. Berarti sama juga. Ya, jadi ini tafsiran yang cukup berbeda. Ya. Kemudian apabila tidak terjadi persetujuan di batas waktu ditentukan paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir, maka kepala daerah DPRD dan kepala daerah diberi sanksi administrasi. Yaitu tidak diberikan hak-hak keuangannya selama 6 bulan. Hak keuangan seperti apa itu, Pak Rahmat? Hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bisa jadi gaji, bisa jadi tunjangan dan pendapatan lain. Tapi kalau pasti gaji sudah pasti. Nah, dan dalam PP itu juga mengatakan bahwa apabila keterlambatan disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyerahkan Perda APBD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka kepala daerah maka DPRD tidak mendapatkan sanksi. Jadi kalau saya lihat ini amanlah DPR, tidak kena sanksi. Karena salah satu penyebab keterlambatan
tidak terjadinya pengesahan bersama itu ya salah satu memang pemerintah daerah terlambat menyerahkan rancangan APBD sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang kedua, pemerintah daerah tidak hadir saat rapat paripurna DPRD. Padahal itu adalah kewajiban. Tapi diwakilkan boleh? Boleh apabila berhalangan sementara atau berhalangan tetap. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan undang-undang lain. Makanya saya bilang Perda APBD ini banyak yang mengatur undang-undang. Ya, undang-undang keuangan, Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena ini di Perda, maka dia juga diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang pembentukan Perda. Diatur juga dalam Undang-Undang 12 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi ada 3 undang-undang yang mengatur terkait dengan Perda APBD. Begitu ketatnya ini APBD ya. Begitu ketatnya. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah di halaman 148 dan 151. Kemudian Permendagri 14 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2024. Di situ secara teknis sudah mengatur terkait dengan apabila terjadi perkada, maka kepala daerah menyusun rancangan perkada berdasarkan RPJMD, berdasarkan RKPD, dan berdasarkan KUA PPS yang sudah disepakati. Harus ada rancangan dulu ya. Rancangannya akan dibuat, itu harus berpedoman pada RPJMD, karena juga begitu. Rancangan APBD itu harus juga berpedoman kepada RPJMD, RKPD, rencana kerja pemerintah daerah tahun, setiap tahun, kemudian KUA PPS. Belum lagi aturan-aturan teknis lainnya ya. Jadi harus berpedoman kepada itu. Dan itu untuk membiayai kebutuhan mendesak. Diprioritaskan. Oh, hanya untuk mendesak saja. Diprioritaskan. Jadi perkada ini prioritas untuk kebutuhan mendesak. Apa itu kebutuhan mendesak? Pres major begitu Pak Ketua ya? Pres major sama dengan pres mayor istilahnya. Mendesak sama dengan artinya itu kalau uangnya ada, ya harus kebutuhan mendesak dulu dia yang diutamakan. Nah, apa itu kebutuhan mendesak menurut Permendagri 77 dan Permendagri 14? Yaitu mendesak yang bersifat mengikat dan bersifat wajib. Mendesak bersifat mengikat dan wajib. Kebutuhan yang bersifat mengikat dan kebutuhan yang bersifat wajib. Apa itu yang bersifat mengikat? Yaitu setiap tahunnya direncanakan setiap tahunnya. Contoh gaji. Berarti pengeluaran tetap ya? Ya, pengeluaran tetap karena setiap tahunnya akan dilaksanakan, diprogramkan rutin setiap tahunnya. Artinya mengikat gaji, belanja bahan dan jasa, listrik. Itu kebutuhan dasar ya. Kebutuhan mengikat. Sedangkan kebutuhan yang bersifat wajib itu seperti urusan pemerintahan yang bersifat wajib, yaitu contohnya dinas pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Contohnya untuk BPJS, itu wajib. Jangan sampai pemerintah daerah tidak bayarkan BPJS, masyarakat yang jadi korban. Itu yang menjadi prioritas. Jadi terkait dengan perkada nanti itu sudah diatur dalam Permendagri 77 dan Permendagri 14 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2026. Jadi ini kemudian kita lanjut pada undang-undang. Undang-undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang mekanisme dan syarat-syarat pembentukan perda.
Nah, salah satu poin yang mengikat di situ adalah pasal 72 sampai pasal 75. Nah, di mana di situ ditentukan bahwa saat penyerahan rancangan APBD wajib dihadiri oleh kepala daerah. Iya. Bukan diwakilkan ya. Bukan diwakilkan. Bukan oleh wakilnya juga. Bukan wakilnya juga. Jadi di situ dikatakan ya, dikatakan di situ bahwa penyerahan rancangan perda. Jadi tidak hanya perda APBD. Karena ini undang-undang mengatur tentang pembentukan peraturan daerah. Ya kan? Iya. Jadi tidak khusus spesialis untuk APBD, tetapi semua perda. Iya. Termasuk di dalamnya APBD. Iya. Yang menyatakan bahwa saat penyerahan rancangan perda ke DPRD itu wajib ya dihadiri oleh kepala daerah. Jadi ada 2 kewajiban kepala daerah. Iya. Yang saat melakukan pembahasan Anggaran APBD. ya. Perda. Jadi APBD. semua perda. Jadi tidak hanya APBD. Yaitu saat penyerahan. Yang kedua persetujuan bersama. Diatur dalam tadi Undang-Undang 12 tahun 2011 pasal 75. Nah, kecuali berhalangan tetap dan berhalangan sementara. Iya. Nah itu kan juga masih agak bingung kita, sementara dengan tetap seperti apa itu? Nah kalau ini kan ada peraturan perundang-undangannya. Iya. Di Permendagri nanti di Permendagri 120 itu dikatakan yang berhalangan siapa-siapa yang boleh mewakili kepala daerah. Iya. Nah, begitupun juga sebetulnya ada perbedaan dalam Permendagri 14 tahun 2025 itu juga ada sudah mengatur kalau berhalangan sementara atau tetap itu wakil kepala daerah dapat diwakili oleh wakil kepala daerah. Iya. Itu diatur di Permendagri 14. Dan tidak sembarangan mewakili. Tidak bisa, Pak. Orang yang punya kewenangan saja yang bisa mewakili. Iya. Ya, jadi kalau sekda, tidak bisa mewakili penyerahan. Penyerahan tidak bisa diwakili. Tidak bisa. Termasuk persetujuan tidak bisa diwakili kepala daerah. Iya. Karena undang-undangnya sudah menyatakan. Ya, saat penyerahan dan persetujuan tidak dapat diwakili kecuali berhalangan tetap atau berhalangan sementara. Nah, berhalangan sementara dan tetap itu yang pertama boleh ditandatangani oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Nah, kalau pejabat yang ditunjuk ini apakah dia PJ, PLH dan sebagainya harus mendapat izin atau persetujuan SK dari Menteri Dalam Negeri. Kemendagri jadi kalau sekdanya mau mewakili harus ada izin dulu, ada persetujuan dari Mendagri. Iya. Kalau kedua-duanya berhalangan. Iya. Itu. Ini clear ya. Nah, jadi begitupun juga diatur dalam turunannya Undang-Undang 12 ini. Diatur dalam Permendagri 80 dan Permendagri 120 yang tadi mengatur tentang itu tadi. Siapa-siapa yang berhak mewakili kepala daerah apabila berhalangan tetap dan sementara. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, di sini mengatur terkait dengan saya agak detail di sini karena sudah mengatur tentang pemerintahan daerah. Nah, di pasal 65 mengatakan bahwa kepala daerah berwenang menyerahkan dan melakukan persetujuan bersama. Jadi memang dalam undang-undang hanya kepala daerah yang diberi wewenang untuk menyerahkan dan melakukan persetujuan terhadap rancangan perda. Hanya kepala daerah. Ini di Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 65. Tidak diberikan kepada wakil. Jadi memang tidak diberikan kewenangan itu kepada wakil. Nah, kecuali itu tadi ada berhalangan tetap dan berhalangan sementara. Nah, kemudian juga ini ada hubungannya terkait dengan pembahasan APBD. Pasal-pasal. Kemudian di pasal 207 yang mengatakan kemitraan sejajar. Nah, jadi jadi yang dimana dimaksud dengan kemitraan sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD. Nah, kalau kita lihat di mana? Tentu kita bertanya-tanya.
Gimana kesetaraannya ini? Di mana kesetaraannya? Iya. Ya. Nah, kalau pengawasan tentu tidak setara. Iya, betul. DPRD lebih tinggi. Iya. Kesetaraan dalam pengawasan. Punya hak paksa malah DPR. Paksa DPRD kalau pengawasan. Iya. Kalau perencanaan program kegiatan tidak setara. Tidak setara ya. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyusun ya program kegiatan. Iya. Tidak setara di situ. Yang setara itu adalah apabila terjadi persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah terhadap perda. Iya. Disitulah kesetaraannya. Ya. Setara artinya apabila salah satu tidak setuju maka perda itu tidak sah. Tidak batal. Itulah kesetaraan yang dimaksud. Jadi kalau bicara tentang kesetaraan itu, apabila peraturan daerah itu tidak disetujui salah satunya, maka perda itu dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku. Karena sama-sama representasi masyarakat. Ya, sama-sama. Representasi pihak. Itu di situ kesetaraan. Nah, saya ini mencoba mencari aturan-aturan yang berhubungan dengan pembahasan perda. Ya. Termasuk perda APBD. Nah, kemudian masuk di pasal 241, 311, 312 dan 3 yang mengatur tadi terkait dengan mengatur juga terkait dengan waktu penyerahan kewajiban kepala daerah menyerahkan perda APBD itu 60 hari atau 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Kemudian mengatur juga tentang batas waktu persetujuan bersama yaitu 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir, yaitu November 30 November untuk tahun ini 30 November tahun 2025. Mengatur juga terkait dengan apabila tidak terjadi kesepakatan maka ada sanksi dan masih diberi peluang. Jadi ini ada celah di sini yang memberi ruang kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk melakukan persetujuan kembali. Ada. Nah, itu diatur di pasal 312 dan 313. Iya. Ada peluang apabila tidak tepat waktu. Ya, setelah 30 November itu. 30 November itu, tapi sanksi sudah berlaku. Karena kewajiban sudah tidak dilaksanakan. Sudah kena sanksi di situ. Sudah sanksi di situ. Karena bilang undang-undangnya apabila tidak ditetapkan pada tanggal pada 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir atau bulan November, maka diberikan sanksi administrasi. Sanksinya sudah berlaku. Sanksi sudah berlaku. Nah, tadi saya sudah jelaskan apabila diatur juga di sini apabila keterlambatan karena masih ada peluang untuk melakukan persetujuan. Nah, maka dikatakan keterlambatan. Terlambat mengesahkan pada waktu yang sudah ditentukan. Sudah lewat. Sudah lewat. Disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyerahkan perda sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang, maka DPRD tidak dikenakan sanksi administrasi. Artinya DPRD ini pasti sudah selamat. Pasti sudah selamat DPRD. Karena yang merancang adalah pemerintah karena keterlambatan ini bukan disebabkan oleh DPRD. Yang kedua, sanksi tidak di DPRD karena DPRD sudah melaksanakan rapat paripurna mengundang kewajibannya, kecuali dalam batas waktu yang ditentukan November DPRD tidak pernah korum sehingga terjadi keterlambatan, maka DPRD kena sanksi. Kena sanksi juga, kena sanksi. Seandainya tanggal 30 November belum pernah paripurna, tidak pernah dan tidak korum, berarti penyebabnya DPR. Maka DPRD yang kena sanksi karena keterlambatan disebabkan DPRD tidak pernah korum. Itu kelalaian DPR ini. Ini diatur di undang-undang. Begitupun juga kemudian turunannya Undang 23 yaitu Permendagri
EPP 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD. Itu diatur di pasal 3, 9, 11, kemudian 95, 96, 97 yang mengatur tentang tata cara pembahasan Perda. Nah, sistem quorum dalam penetapan Perda. Di pasal 97 mengatur bahwa untuk Perda APBD persetujuan itu wajib dihadiri 2/3 anggota DPRD. Syarat quorumnya itu. Syarat quorumnya. Jadi banyak yang mengatur. Banyak yang mengatur kan? Jadi semua harus kita munculkan. Inilah aturan-aturan yang mengatur terkait dengan pembahasan APBD sekaligus apabila APBD tidak dilakukan persetujuan bersama pada 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Yaitu Undang-Undang 17 2003 tentang pengelolaan keuangan negara dan turunannya. Kemudian Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan turunannya, kemudian Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan turunannya. Clear, regulasinya sudah clear. Jelas aturannya di sini. Ini wajib sepertinya ya. Jadi sudah paham ya informasi terkait dengan APBD ini. APBD memang harus perlu diketahui oleh masyarakat karena disinilah keuangan masyarakat, uang masyarakat dikelola seperti itu ya. Karena apa dampak? Kan tadi ada sanksi, ada dampak. Nah, tadi saya juga ingin mau jelaskan sedikit terkait dengan tambahan waktu. Tambahan waktu. Nah, tadi kan sudah tidak disahkan tepat waktu, sanksinya berlaku. Nah, ada masih dalam Undang-Undang 23 tahun 2014, khususnya di pasal 313, maupun di PP 12 tahun 2019 di pasal 106 107 mengatakan begini: apabila DPRD dan kepala daerah tidak melakukan persetujuan bersama 60 hari sejak kepala daerah menyerahkan rancangan Perda kepada DPRD, baru perkada berlaku. 60 hari ini adalah harga mutlak. Nggak bisa dikotak-katik lagi itu ya. Artinya 60 hari ini menunggu batas 60 hari. Tidak, Jadi batas 30 November itu. 60 hari. Oktober. Tapi kan diserahkan pemerintah daerah serahkan Perda di awal bulan November. Jadi dihitung di awal bulan November. 60 hari dari itu. Jadi perhitungannya sejak diserahkan. Saat diserahkan. Jadi aturannya mengatakan begini: apabila DPRD dan kepala daerah tidak melakukan persetujuan bersama selama 60 hari sejak pemerintah daerah menyerahkan ke DPRD, maka pemerintah daerah menyusun dan menetapkan perkada. Jadi nanti 60 hari ini kepala daerah baru bisa melakukan menyerahkan memohon pengesahan perkada ke gubernur. Jadi kalau misalnya penyerahannya tanggal 5 November, maka pada Januari nanti 5 Januari baru bisa perkada itu menyerahkan perkada ke gubernur kepada gubernur. Di situ mulai. Jadi itu masih ada peluang. Jadi tapi sanksi sudah berlaku. Sudah kena sanksi karena batas waktu yang menurut undang-undang itu yang wajib tadi disetujui itu tidak dipenuhi, maka sanksinya sudah berlaku. Sudah kena administrasi. Administrasinya sudah kena. Apa dampak buruknya itu, dampak asasnya? Nah, saya sedikit lagi tambahkan tadi, kalau 60 hari tidak ada persetujuan, maka 15 hari itu kepala daerah dikasih kesempatan menyusun
rancangan perkada untuk diserahkan ke gubernur ya. untuk mendapatkan pengesahan. 60 hari tambah 15 hari. 5 hari atau 15 hari. Ditambah lagi 5 hari. Ya, jadi kalau tanggal 5 misalnya 15 hari di 5 Januari tambah 15 hari berarti 20 Januari. 20 Januari. Itu batas waktu pemerintah daerah menyerahkan rancangan perkada ke gubernur untuk mendapat pengesahan. Tapi bisa saja di tanggal 6 diserahkan. Kan paling lama 15 hari. Paling jadi lama. Bisa diserahkan di tanggal 6. Nah, kemudian saat gubernur menerima rancangan perkada itu juga diberi waktu. Paling lama 30 hari gubernur melakukan pengesahan terhadap rancangan perkada yang diserahkan oleh kepala daerah. Jadi saya bicara kepala daerah, tidak bicara wali kota karena berlaku secara umum. Seluruh Indonesia, bupati, wali kota, gubernur itu berlaku secara umum. Jadi saya bilang kepala daerah. Jadi kalau 30 hari menteri atau gubernur tidak melakukan pengesahan, maka kepala daerah menetapkan rancangan perkada menjadi perkada. Karena tidak boleh, harus jalan. Jadi yang rancang ini pemerintah sendiri kepala daerah. Jadi bisa saja tanggal 5, tanggal 6 diserahkan. Ya kan? Tanggal 10 bisa ditetapkan. Kalau tiba-tiba gubernur sudah mengesahkan di tanggal 6, tanggal 7, kepala daerah bisa mengesahkan tanggal 8. Nah, cuma dikasih batas. Paling lamanya kan supaya ada waktu untuk menetapkan. Kan begitu ya. Nah, gitu. Nah, apa efeknya? Selain tadi sanksi administrasi yang sudah berlaku. Nah, secara otomatis berdasarkan penilaian pengamatan saya, maka kemungkinan besar Parepare 2026 tidak mendapatkan WTP. Kemungkinan besar itu ya? Kemungkinan besar. Karena salah satu penilaian BPK melakukan pemeriksaan keuangan setiap tahunnya kepada seluruh pemerintah daerah adalah melihat sejauh mana ketaatan, kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, kalau tidak tepat waktu berarti kepala daerah dan DPRD tidak taat. Indikator utama itu Itu indikator tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan karena dia bersifat wajib. Kan dikatakan tadi wajib disetujui. Berarti tidak boleh tidak disetujui. Kalau tidak disetujui tidak taat sama undang-undang. Apalagi ini undang-undang. Ada sesuatu berarti ini. Ada sesuatu kan? Ini kita menafsir peraturan perundang-undangan. Jadi saya bisa pastikan tidak dapat WTP. Kenapa? Tujuan BPK memeriksa keuangan daerah setiap tahun itu mau melihat sejauh mana pemerintah daerah taat terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Nah itu ini supaya berarti ini bisa menjadi dasar analisis forensik terhadap APBD ini ya. Iya bisa. Seperti detail diperiksa. Sama dengan KPK. KPK itu juga melihat sejauh mana pemerintah daerah tertib dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Makanya ada zonanya. Parepare kalau zona hijau nanti berubah menjadi zona merah nanti di KPK. Karena sudah melanggar peraturan perundang-undangan, tidak taat. Yang selanjutnya bisa jadi Parepare tidak mendapatkan namanya DID, dana insentif daerah. Karena salah satu juga indikator untuk mendapatkan DID adalah yaitu memperoleh WTP. Jadi ini sudah terkait semua. Pertanyaan lagi nanti, apalagi Pak Purbaya ketat ini. Jadi itu dan bisa saja berdampak nanti.
Iya, iya. Kalau APBD tak turun, karena dikatakan di situ paling tinggi tahun sebelumnya, Iya. ya, APBD tak turun, maka kemungkinan 2027 Dauta juga turun, tidak naik. Iya. Tidak naik karena dasarnya 2026. Iya, iya. Ya kan? Nah, ini kemungkinan bisa terjadi. Akhirnya perkada ini berdampak kepada masyarakat. Iya, tentang pembangunan ya. Pembangunan ya. Iya. Pembiayaan daerah. Ya, pemerintah daerah dan Iya, iya. ya, kalau DPRD dan kepala daerah kena sanksi saja administrasi. Salah satunya. Ya, salah satunya yang mengakibatkan keterlambatan itu yang kena sanksi. Iya. Jadi memang oleh karena itu waktu yang masih ada ya, masih ada ini, walaupun kasep ini. Ya, agar kita tetap bisa pakai perda APBD, ya, menghindari tadi resiko-resiko yang tadi saya sudah sebutkan, ya, semua pihak harus bisa berbesar hati, bisa legowo, kan tidak ada kalah menang di sini, karena yang rugi dan yang menang nanti adalah rakyat. Ya, jadi masyarakat Parepare. Kemudian semua bisa turun satu langkah untuk menang 2 langkah. Ya, kan begitu ya? Di politik itu kita harus demi berani mementingkan turun kepentingan umum satu langkah untuk mendapatkan langkah yang lebih banyak nantinya. Langkah lebih banyak. Saya rasa itu harapan kita ya di waktu yang ada ini. Tapi kan secara politis juga di masyarakat ini mengamati bahwa citra tentang politik di Parepare kan bisa menjadi buruk, Pak Rahmat. Karena ini kan persoalan politik anggaran juga sebenarnya ada di sini. Ya pasti. Persepsi jangan ke masyarakat Parepare, masyarakat luar, karena ini pasti akan terdiskusikan. Iya. Pasti akan menjadi bahan pembicaraan bukan hanya di tingkat regional Sulawesi Selatan, tetapi di tingkat nasional. Karena akan menjadi contoh, daerah mana yang tidak perkada. Ya, karena sama kami ini, dulu pernah Sulbah, salah satu daerah di Sulbah, yaitu Polman, itu tidak melakukan perda APBD, dia perkada. Tapi kan itu Pak, kata kalau tidak salah kasusnya berbeda karena penetapan kepala daerahnya juga agak molor. Itu tadi karena itu tadi ada waktu. Ada waktu. Bukan molor. Sehingga kan berpengaruh ke penetapannya. Penetapannya. Dulu memang, sebelum ada Undang-Undang 23 2014, itu APBD itu bisa disahkan, bahkan disahkan di zaman-zaman sebelum saya itu APBD itu disahkan bisa lewat tahun karena belum diatur waktu-waktu. Nanti ada Undang-Undang 23 tahun 2014 itu sudah diatur waktu-waktu penyerahan sampai dengan penetapan dan sanksi-sanksinya. Walaupun saat itu sudah ada kalender perencanaan sebenarnya di sudah ada kalender perencanaan, tetapi belum ada sanksi, belum ada batas waktu. Di situ nanti di Undang-Undang 23 itu secara jelas diatur terkait dengan tahapan, waktu dan sanksi-sanksi terkait dengan apabila APBD tidak disetujui bersama dalam waktu yang telah ditetapkan. Iya. Jadi tidak semudah itu perkada di. Jadi sebenarnya kalau menurut penjelasan Pak Ketua, sudah banyak di medsos ini perkada akan itu kan sebenarnya masih butuh waktu Pak. Butuh waktu. Maka ada di Facebook saya, akhirnya Parepare. Pertama kalinya perkada, tetapi masih ada tanda tanya di belakangnya itu. Iya, betul. Ada perkada 2026, tapi kan saya kasih tanda tanya. Iya. Kalaupun itu tanda tanya tidak dilaksanakan 60 hari, akhirnya juga perkada Kota Parepare. Tetap ada. Makanya ada tanda tanya di bawah belakangnya itu. Tidak memastikan. Walaupun saya katakan akhirnya. Ini artinya saya memberi motivasi saja bahwa masih ada ruang, masih ada kesempatan untuk diskusi ini untuk bisa menyelesaikan. Nah, dan juga di sinilah peran gubernur untuk bisa memediasi, mencarikan solusi di batas waktu yang tersisa ini. Ini kan ada batas waktu tadi. Yang dikatakan bahwa paling lama 60 hari
diberi kepada pemerintah daerah dan DPRD sejak diserahkan APBD, rancangan APBD ke DPRD untuk melakukan persetujuan bersama. Ini kalau dilakukan persetujuan bersama, umpamakan minggu depan atau pas tanggal 5 tadi Januari, maka Perda APBD itu sudah dapat disetujui dan dapat ditetapkan bersama, melalui mekanisme yang ada. Itu apa mekanisme? Langsung dievaluasi di provinsi. Apabila evaluasinya dinyatakan ACC, maka kepala daerah wajib mengundangkan Perda APBD paling lama 30 hari sejak persetujuan bersama. Jadi kalau sudah setuju, itu intinya di sini setuju. Setuju. Kalau saat sepakat nih ini pemerintah daerah dan DPRD itu secara otomatis sebetulnya itu sudah berkekuatan hukum untuk dijadikan perda. Walaupun nanti evaluasi tidak dilaksanakan karena di undang-undang semangat apabila 14 hari provinsi tidak melakukan evaluasi maka dianggap sudah evaluasi karena tadi ada batas waktu. Begitupun juga undang-undang. Apabila 30 hari antara pemerintah dan DPR sudah melakukan persetujuan bersama, kepala daerah tidak menandatangani undang-undang itu, maka undang-undang itu dinyatakan sah dan wajib diundangkan. Begitu juga perda. Apabila dalam waktu 30 hari sejak persetujuan bersama kepala daerah tidak menandatangani menetapkan perda, maka perda itu secara regulasi sah dan wajib diundangkan. Kan begitu. Pak Rahmat, sebagai politisi dan mantan anggota dewan, pasti kan tahu dinamika di situ. Nah, ini kan bukan soal keterlambatan. Tadi Pak Rahmat mengatakan bahwa ini persetujuan. Apa sebenarnya poin persetujuan yang memicu ini apa ini? Jadi apa yang membuat tidak setuju ini kira-kira? Karena kan APBD kan sudah ada pembahasan di Banggar dan sebagainya. Cuma kan persoalannya pada saat penetapan ada sesuatu yang masyarakat tidak tahu. Tidak ada. Nah, itu kan perlu harus ada di situ. Apa sebenarnya pemicunya ini? Maksudnya kan begini. Jadi kan kemarin kan sudah sepakat untuk dibahas itu. Ya, memang dari harus pengalaman saya di DPRD dan selaku pimpinan Banggar 10 tahun jadi pimpinan Banggar, banyak tentu mengetahui. Memang dalam pembahasan APBD itu di Banggar memang sedikit dominasi itu oleh DPR. Padahal kalau di undang-undang dibahas bersama. Kesetaraan di sini. Kesetaraan. Itu tadi yang saya bilang. Di sini kesetaraan. Karena apabila salah satu tidak setuju, maka itu tidak berlaku. Tidak sah. Tidak sah. Nah, itu tadi kesetaraan itu saat dilakukan pembahasan artinya tidak ada boleh dominan di situ. Tidak ada boleh dominan apakah DPRD atau pemerintah daerah. Maka harusnya berpedoman kepada tadi. Makanya itu Perda itu wajib berpedoman kepada RPJMD, berpedoman kepada RKPD, berpedoman kepada KUHP-PPS. Ada Pak Ketua DPR mau masuk? Silakan. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Seru nih Pak Ketua. Salam sama Pak Rahmat. Siap Pak Ketua. Beliau juga ini kan tenaga ahli DPRD. Bagian hukum. Jadi saya kira penjelasannya sangat-sangat lengkap, sangat paripurna. Jadi saya juga perlu laporkan perkembangannya. Beberapa hari yang lalu saya sudah ditelepon dari kantor gubernur, Pak Sakura. Pak Sakura masih di Jakarta. Mudah-mudahan ini hari sudah datang di kantor gubernur untuk memfasilitasi pertemuan antara DPRD dengan Ketua DPRD dengan Wali Kota terkait dengan Perda ini. Dan beliau sebenarnya harga mati, tidak boleh ada perkara. Yang ada adalah Perda, penetapan APBD. KPK juga beberapa hari yang lalu melalui Pak Tri Divisi Pencegahan. Kemarin DWA saya melalui Pak Inspektur disampaikan
kalau bisa diupayakan jangan sampai ada perkada demonya Perda. Ya, kalau saya lihat sih titik krusialnya nggak kan satu item aja. Iya. Iya. Ya, satu item. Ada juga Pak Sakura sudah komunikasi dengan kami, tapi tentu saya belum bisa buka di sini apa komunikasinya. Tapi yang jelas kantor gubernur tidak menghendaki adanya perkada. Dia tetap memfasilitasi karena masih ada waktu ini supaya APBD ini bisa diselesaikan dengan peraturan daerah. Karena kalau perkada, Pak Sakura juga sudah konsultasikan ke Kemendagri terkait dengan kalau dia perkada, bahkan sekarang ada aturannya lagi. Kalau perkada tidak boleh ada program yang jalan kecuali yang tertentu. Nah, itu mendesak. Iya. Ya, yang mendesak seperti pengadaan obat apa itu yang wajib-wajib aja yang jalan. Yang mendesak. Pengadaan obat, gaji apa dan lain sebagainya itu jalan. Tetapi kegiatan-kegiatan yang lain tidak bisa. Bahkan Pak Sakura sampaikan penyampaian dari Kemendagri, Musrembang pun tidak bisa jalan. Iya. Jadi lumpuh ini, jadi kiamat kecil ini. Jadi kebutuhan mendesak. Bencana juga nih Pak Ketua namanya. Hanya kebutuhan mendesak kan tadi. Ya, kebutuhan yang mendesak yang tidak bisa ditunda, seperti untuk pengadaan obat untuk rumah sakit, gaji, listrik. Itu mutlak jalan. Ya, mutlak jalan. Ya. BPJS Tapi kesehatan. Kegiatan-kegiatan belanja modal yang selain tadi yang disebut itu tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Bahkan Musrembang itu sanksinya itu. Musrembang pun menurut Pak Sakura tidak bisa, kalau Musrembang macet, yang lain juga ikut macet. Iya. Jadi sebenarnya kan yang menggebu-gebu untuk perkara ini kan pihak pemerintah daerah. Kita kan buktinya kita bahas sampai tahapan yang terakhir. Iya. Kan sebenarnya kalau kita mau, tapi ya sudahlah yang begitu ya. Malah kita undang ya belum tidak hadir, tapi saya tidak mau berada di situ lagi. Karena kami sudah lewati, kami sudah serahkan ke gubernur. Walaupun memang di dalam aturan, di dalam perundang-undangan bahwa pengesahan yang secara anggaplah kita bilang tanda petik sepihak karena cuma DPR yang hadir, itu dianggap tidak sah. Saya juga paham itu. Tapi saya harus tanda tangan ketua untuk memperlihatkan bahwa DPRD ini tidak buntu. Karena ini kepentingan masyarakat. Persoalan belakang nanti apakah juga Pak Wali bisa tanda tangan di kantor gubernur, itu kan termasuk salah satu pertimbangan. Karena kalau saya tidak tanda tangan, semua jalan buntu. Ya lebih kasih jalan satu, sebelahnya yang buntu, nanti kan masih bisa diupayakan. Begitu. Jadi DPR tinggal menunggu etika. Saya kira pandangan saya dengan Pak Rahmat tidak berbeda ini, sepakat semua. Saya lihat juga penjelasan Pak Rahmat di media sosial. Masih ada waktu, betul itu sama dengan penjelasan dari kantor gubernur, hitungan-hitungan harinya 60 hari masih ada dan masih terbuka peluang. Ada 2 daerah ini yang menjadi atensi KPK di dalam perencanaan APBD, penyelesaian APBD, Parepare dan Palopo. Kebetulan kota semua. Kalau Palopo beda anunya apanya? Beda kasusnya. Case-nya beda. Kalau kita di sini kan kita sampai di tahapan akhir. Kalau Palopo tidak, buntu di tengah jalan. Berarti sementara komunikasi politik ini masih bagus ya dengan kepala daerah. Saya ingat Pak Ketua hari udah bilang pembahasannya tidak sulit. Politisi itulah biasa saya rangka kalau di media sosial. Kalau beda pendapat antara DPR dengan wali kota, di media sosial juga ikut beda pendapat. Padahal kita ini kan profesional dalam beda pendapat. Biasa. Saya bercengkrama dengan Pak Wali di rapat Perkubimda. Sebelum rapat dimulai kita ketawa-ketawa apa semua. Biasa kalau. Biasa lah yang begitu. Saya Pak Rahmat begitu. Biasa beda pendapat apa. Di luar satu meja di warkop apa. Kita profesional aja dalam berpolitik ini. Cuma biasa saya lihat di media sosial, seperti kita ini musuh. Ini Pak Ketua apalah. Ya ini kan membuktikan bahwa kematangan di tingkat grassroots di bawah di politik ini belum terlalu bagus. Karena memang ada sengaja yang mengarahkan ini menjadi bola panas. Tapi kita santai-santai aja. Kemarin dengan Pak Wali seperti kalau tidak ada
Ya kan memang saya dengan Pak, saya pribadi dengan Pak Wadi pribadi tidak ada masalah. Tapi kalau Pak Ketua, Pak Ketua. Iya. Tapi kalau ini bahan harmonis saja, saya yakin tidak ada masalah. Iya. Iya, tidak ada masalah. Karena semua itu berbicara kebijakan politik. Iya. Kalau bicara kebijakan politik selama harmonis, tidak ada yang masalah. Betul. Saya kira Pak Rahmat matang dengan ini kan 10 tahun jadi pimpinan. Saya kira begitu ya. Tapi terima kasih Pak Rahmat penjelasannya. Saya kira Pak Rahmat menjelaskan ini paripurna penjelasannya kepada publik. Saya kira sudah betul semua yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya apresiasi Pak Ketua. Karena saya di mana-mana juga sampaikan bahwa Pak Ketua ini bukan ego. Termasuk saya berkomunikasi, masih ada tidak peluang? Pak Ketua bilang masih ada. Ya, kami siap lanjutkan, tetapi tentu ada kesepahaman dulu. Artinya Pak Ketua ini sudah menyatakan tidak tertutup. Karena memang untuk kepentingan masyarakat, dampaknya kan kepentingan masyarakat. Jadi itu yang apalagi dengan pernyataan Pak Ketua ini ya semakin jelas secara terbuka menyampaikan masih ada peluang. Nah, artinya ini yang tadi harus berjiwa besar, harus legowo, bisa turun satu langkah demi kemenangan masyarakat Pak Epah. Nah, jadi saya juga mengatakan di beberapa tempat bahwa selama DPRD dengan kepala daerah harmonis, maka sesuatunya bisa dibicarakan dengan baik. Saya dulu bersama Pak Ketua, pimpinan di DPRD kan, alhamdulillah 10 tahun mengawal Pak TP, alhamdulillah berjalan aman dan baik. Karena memang ada saling pengertian, saling kesepahaman dan hubungan harmonis ini kita jaga. Karena kita sama-sama tahu terkait dengan DPRD dengan kepala daerah adalah pejabat daerah. Sama-sama adalah dua pejabat daerah dan hanya memiliki fungsi yang berbeda. Dia kemitraan yang sejajar, sama-sama dipilih rakyat, bahkan saya bilang sama-sama keluar uangnya. Harus ada pengertian. Nah, saya sedikit mau nambahkan terkait dengan yang polemik seragam sekolah. Ini yang sorotan juga itu. Yang menjadi krusial sebetulnya salah satu penyebabnya. Betul, APBD ini tidak disetujui bersama. Jadi kalau berbicara tentang seragam sekolah, maka kita bicara tentang regulasi yang mengaturnya terkait dengan kewenangan. Jadi di Undang-Undang 23 tahun 2014 itu tidak diatur di pasal, tetapi diatur di lampiran 1 undang-undang. Jadi aturannya ada di lampiran 1 Undang-Undang 23 tahun 2014. Ia mengatur terkait dengan pembagian kewenangan. Nah, di situ diatur untuk SD dan SMP itu menjadi kewenangan daerah. Untuk SMA dan sederajat menjadi kewenangan provinsi. Dan untuk perguruan tinggi menjadi kewenangan pusat, dalam hal ini kementerian terkait. Jadi sudah jelas kewenangan. Pertanyaannya kan apakah bisa APBD Parepare mendanai pendidikan Parepare khususnya SMA yang juga warga Parepare sebenarnya? Nah, sebetulnya nah, itu bisa dikatakan bisa dikatakan tidak. Nah, dikatakan tidak bisa kalau dia dilekatkan pada dinas pendidikan. Ada lagi yang masuk. Pak Andi Fudail, oke, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan Jumat berkah. Adakah? Assalamualaikum, Seniorku Pak Ahmad Samsualam. Waalaikumsalam, saudara. Ini staf ahli luar biasa ini, staf ahli DPR. Memang wajar lah staf ahli DPR, karena kalau mau bicara mengenai aturan-aturan, di luar kepala nih. Luar kepala. Apanya ilmunya harusnya sudah setingkat profesor sebenarnya. Beliau profesor dan aturan-aturan. Jadi saya sedikit mau menyampaikan ini. Apa yang disampaikan Pak Ahmad ini alhamdulillah sudah sangat terang benderang.
buat kita semua, dan mudah-mudahan para pendengar yang kesempatan ini juga ikut menyimak apa yang dipaparkan oleh beliau. Ya, saya hanya ingin sedikit melengkapi prosesnya pembahasan ini, izin Pak Ahmad. Jadi prosesnya itu proses di Banggar, sebelum Banggar itu kan diawali dengan penyerahan penyerahan, selanjutnya pembahasan di komisi. Setelah itu lanjut pembahasan di Banggar. Di Banggar itu kan sangat jelas, di TPAD lengkap, dan juga semua OPD hadir untuk membahas. Nah, selanjutnya hasil pembahasan itu sudah sangat jelas bahwa terjadi kesepahaman dan kesepakatan sehingga diketuk palu di Banggar. Namun di belakangan pihak pemerintah ini kita mendengar ada sedikit yang kurang berkenan, persoalan anggaran 2 miliar yang notabene adalah pengadaan pembelian baju seragam SMA. Untuk SMA, SLTA pemahaman kita di luar Banggar ini bahwa itu kan kewenangan provinsi, tapi tentunya ada salah. Maka sebelum paripurna penyampaian hasil Banggar, pimpinan oleh ketua mengumpulkan kita semua anggota DPR yang Banggar maupun yang bukan Banggar untuk membicarakan satu item ini. Nah, di situ sebenarnya kita di luar Banggar ini ingin meminta, bahkan tapi saya pribadi menyampaikan kepada tim TPAD untuk dijelaskan mengenai hal penganggaran untuk seragam sekolah sendiri. Karena itu pintu masuk untuk kita bisa berdiskusi, dan tentunya kita akan cari solusinya. Nah, tapi penjelasan itu hari ada 2 persoalan yang disampaikan. Saya tidak tahu bagaimana cara pemahaman teman-teman di pemerintah ini sehingga muncul 2 persepsi, sehingga itu tidak terjadi kesepahaman. Kita juga tidak bisa memberikan masukan lebih real, dan pada akhirnya oleh sekretaris daerah meminta laporan ke wali kota. Jadi setelah 2 jam selanjutnya saya diminta oleh Pak pimpinan, belum ada komunikasi dari Pak Sekda ini hasil laporannya ke wali kota, jadi kita mencoba menghubungi, tapi masih berlangsung. Setelah itu kurang lebih 3-4 jam itu muncullah penyampaian untuk masuk ke ruang paripurna untuk melanjutkan agenda paripurna dalam hal laporan hasil Banggar. Nah, sebenarnya ini masih ada ruang komunikasi. DPR ini masih membuka ruang komunikasi. Betul. Nah, setelah berjalan, pimpinan membuka rapat tersebut dan bahkan menutup rapat tersebut hasil laporan Banggar. Setelah ditutup, ini kita sekali nih. Setelah ditutup, diketuk palu, tim TPAD dalam hal ini Sekda izin untuk berbicara. Nah, ini yang disesali karena permintaannya untuk persoalan ini baru disampaikan setelah ketuk palu. Oh, permintaan untuk seragam sekolah ini ya? Iya. Oh, iya. Sudah ketuk palu, seharusnya ada salah di situ. Apakah setelah dibuka sebelum pembacaan itu mereka sampaikan, itu kita bisa diskusikan lagi. Sebenarnya ada salah untuk komunikasinya di situ. Bisa. Tapi ini sudah ketuk palu, sehingga beliau berbicara, diberikan kesempatan berbicara, tapi teman-teman yang lain di DPR mengatakan, Pak pimpinan, kita kan sudah ketuk palu ini. Iya. Loh, sudah ketuk palu. Iya. Loh, tidak ada ruang lagi untuk itu. Nah, jadi akhirnya komitmen itu kita jalankan. Iya. Tentunya
Melanjut dengan rapat paripurna selanjutnya adalah pandangan akhir fraksi. Iya. Pandangan akhir fraksi itu sebelum memulai acara, tim CPAD dengan Spekda dan ahli tangan BKD itu minta izin keluar dari rumah paripurna. Yang dikatakan wall out itu ya? Oke. Yang dikatakan wall out itu. Itu walkout. Saya tanggapi. Yang kita sesali adalah kenapa mesti keluar gitu loh. Iya. Ini kan Oke. kalian ini semua Ya dipahami. Iya, baik. Iya. Ini kan kalian semua diundang. Iya. Diundang. Tidak ada hanya mendengarkan pandangan akhir fraksi. Harusnya mereka tinggal mendengarkan itu. Harusnya mereka tinggal untuk mendengarkan pandangan akhir fraksi. Ini miskomunikasi juga ya sepertinya. Iya. Walau miskomunikasi, tapi yang jelas mereka sebelum masuk. Sehingga timbul kekecewaan kita semua sih sebenarnya. Nah selanjutnya itu setelah itu kan ada ruang lagi untuk komunikasi sebelum kita melakukan paripurna pengesahan. Baik. Itu sama sekali tidak pernah ada komunikasi. Tidak ada komunikasi, jadi sempat waktu paripurna pengesahan sebelum persetujuan dan sebelum ketuk palu, saya sempat menyelam. Karena itu hari kan sempat hadir asisten 1 dengan bagian hukum. Karena kan ada dua agenda. Baik. Nah, karena ini asisten 1 mau meninggalkan ruangan, saya sempat mengatakan izin Pak Dede, asisten, tolong jangan tinggalkan tempat dulu. Jadi saya izin sama pimpinan agar supaya memberikan ruang kepada Pak asisten untuk menghubungi wali kota. Apakah benar beliau tidak mau hadir? Ya kan? Iya. Oke. Ternyata beliau menghubungi Pak wali kota melalui Pak Sekda. Jawabannya adalah beliau tidak berkenan hadir. Seharusnya kami tunggu. Saya ini coba mengulur-ulur waktu ini loh. Saya berusaha untuk mengulur waktu ini. Karena ini klimaks ini pakai nih. Ini masa depan masyarakat kita, pare-pare. Iya. Baik. Oke. Pak Dewan izin dipersingkat karena waktu itu kita ada waktu terbatas. Tinggal 15 menit. Oke, jadi artinya begini. Intinya jangan sampai ini karena persoalan satu item saja, 2 miliar. Dan kita ini bukan mau menghalangi sebenarnya, cuman mau regulasinya jelas. Dan ini kan dipindahkan di perubahan anggarannya. Baik. Ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan pemerintah ini bisa membuka hati dan memungkinkan masyarakatnya bahwa perkada itu adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Pak Rahmat, saya bacakan dulu beberapa WA ini. Dari Pak Andi Baharudin, 2 ketua saling bicara menyamar sediang kelinga. Mendukung ibarat 2 sejoli yang lagi jatuh cinta. Bisa PBD Pare-Pare merendah SMA di Pare-Pare. Hanya butuh koordinasi saja dari Pak Andi Afandi. Sebaiknya Pak Wali dan DPRD bisa ngopi bersama di ruang informal supaya bisa terbangun chemistry. Ini sudah sudah disampaikan tadi sama Pak Ketua. Di mediasi sama Gubernur. Silakan Pak. Jadi saya sedikit kan persoalannya di seragam. Seragam tadi yang sudah tadi kan seragam sekolah itu tadi kan sudah sampaikan. Bisa tidak itu? Kewenangan diatur di Undang-Undang 23. Itu ada di lampiran 1. Nah, boleh tidak? Kalau dia diletakkan pada dinas pendidikan tentu tidak bisa. Karena dinas pendidikan hanya mengatur SD dan SMP. Pendidikan dasar Pendidikan dasar. Tidak ada program, tidak ada kebijakan yang ada di dinas pendidikan terkait dengan SMA dengan perguruan tinggi. Bukan kewenangannya. Tapi pengadaan seragam boleh. Ada jalan ya. Ada jalan. Iya. Tapi tidak boleh di dinas pendidikan. Karena yang diurus pendidikan itu hanya SD dengan SMP. Di situ persoalannya. Seandainya ada bisa urus juga SMA, maka bisa diletakkan di dinas pendidikan. Tidak ada nomenklatur di situ. Tidak ada di situ untuk bantuan untuk SMA. Kalau begitu di mana? Dalam pasti ada nomenklatur di setiap SKPD. Di mana ada nomenklatur yang bisa diserahkan bantuan adalah di dinas sosial dan bagian kesra. Itu boleh, tetapi tentu ada syarat.
Nah, apa itu syaratnya? Yaitu bagi warga tidak mampu. Nah, itu dia. Atau ber-DTKS nanti malah. Nah, warga tidak mampu ini diidentifikasi dengan terdaftar di DTSN. Data tunggal yang sekarang yang berubah dari DTKS menjadi DTSN itu harus parsil 1 sampai 5. Walaupun di Kesra anggarannya juga. Walaupun di Kesra di Kesra melekat karena sudah ada syarat. Kalau di Kesra ini syaratnya. Seperti sebetulnya banyak kejadian. Surabaya. Itu sejak tahun 2022 kalau tidak salah, 2021 itu sudah memberikan bantuan seragam sekolah melalui Kesra Surabaya. Sudah lama sekali dilaksanakan. Artinya ini kan tidak semua bahkan bukan hanya dalam bentuk baju diserahkan, dalam bentuk uang pun boleh. Tapi kan tidak semua dapat ini. Tidak, tapi prinsipnya tadi ada syarat. Syarat itu harus orang tidak mampu. Sementara visi misi Bapak Wali Kota buktinya? Semua, Pak. Di luar itu kan. Harus ikuti regulasi yang ada. Apa itu yang tidak mampu di situ? Harus ber-DTSN. Karena di DTSN, tetapi sekarang DTSN itu sudah mencakup parcel 1 sampai 10. Ya kan? Nah, itu pun yang ada di DTSN hanya parcel 1 Desil 1 sampai 5. Jadi harusnya nah, kalau kita mau ikuti tahapan. Jadi kalau DPRD boleh dibenarkan menolak. Di Kesra. Boleh dia menolak. Karena data-data itu tidak lengkap. Harusnya pemerintah daerah, karena ini akan dilakukan secara terus-menerus setiap tahunnya selama masa pemerintahannya, dia buatkan dulu program. Karena program itu akan kembali dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Beda dengan kegiatan. Kalau kegiatan itu bisa tahun depan bisa tidak ada lagi. Jadi dibuatkan program dulu terkait dengan mungkin peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam nanti kegiatannya pemberian bantuan seragam sekolah. Bahkan boleh dalam bentuk uang, Pak. Bahkan dalam bentuk uang pun boleh. Jadi sebenarnya bisa, Pak Ketua, ya. Bisa. Cuman mungkin dinas sosial juga bisa. Saya sempat berdiskusi dengan salah satu mantan anggota dewan, kata cuman bisa kesabaran saja. Ini kan baru tahun pertama. Belum ini kan janji pasti 5 tahun. Tahun pertama. Itu yang saya kasih tadi supaya luruskan dulu ini regulasinya. Yang kedua katanya Pak Ketua masih ada jalan lain. Masih ada CSR yang bisa digunakan untuk masuk ke situ. Yang selanjutnya kan? Nah, tadi harusnya pemerintah daerah melakukan pendataan. Karena kita akan menentukan pagu anggaran. Tidak bisa ditentukan pagu anggaran kegiatan tersebut kalau tidak ada data. Apa data itu? Harusnya pemerintah daerah setelah membuat program, membuat kegiatan, di kegiatan nanti ini ada data di dalamnya. Apa itu data yang harus disiapkan? Bukan harus, wajib disiapkan. Yaitu melakukan pendataan di setiap sekolah SMP yang kelas 3 yang mau tamat. Contohnya SMP 1 kelas 3 yang mau tamat sekian jumlah siswa. SMP 2 sekian siswa yang mau tamat. Kan harus begitu kan? Karena nanti berhubungan dengan perkalian. Perkalian itu akan menghasilkan pagu anggaran. Nah, setelah lakukan pendataan itu, maka dikoordinasikan dengan Dinas Sosial dan BPS. Ada data terpilah nanti gitu. Yang mana-mana anak SMP kelas 3 ini yang mau tamat, yang orang tuanya terdaftar dalam DTSN. Contohnya di total semua SMP yang ada di Parepare ternyata 1000 siswanya yang mau tamat. Dikoordinasikan dengan Dinas Sosial dan BPS, ternyata yang 10.000 itu hanya 500 yang berkeluarga DTSN. Dan ternyata hanya 400 yang desil 1 sampai dengan 5. Maka dasarnya 400 lah yang akan diusulkan untuk dibantu. 400 yang dibantu dengan nilai
kan beda SD, SMP dengan SMA dengan nilai kalau SD 1 juta, SMP 1.200.000, mungkin SMA 1.500.000. Kan agak besar. Nah, maka 400 kali 1.600.000 itulah pagu nanti yang akan disetujui oleh DPRD. Nah, DPRD bisa menolak. Karena tidak ada dasar untuk menetapkan pagu. Tapi kalau ini bahan harmonis, ya kan ini dibicarakan dengan baik karena DPRD dengan kepala daerah itu adalah orang politik dan semua kebijakan yang ada di pemerintah di Parepare adalah kebijakan politik. Selama harmonis ini tidak jadi masalah. Tapi kalau saya boleh menggambarkan secara gamblang, ini kan masyarakat barangkali bisa memahami. Ini kan persoalannya seperti ini. Wali kota itu tidak mungkin dia mengikuti cara itu karena tidak semua janjinya kan semua dapat. Sementara kalau kita aturan kan itu persoalan lain. Kan bisa juga disampaikan kepada publik. Itulah sebenarnya bahwa harus disampaikan. Menurut undang-undang kewenangan saya hanya sampai di sini. Kan bisa. Apa bedanya dulu? Betul, KTP itu terkait dengan TV kabel. Betul, Tapi kan TV kabel tidak bermakna sekarang. Selama pembangunan ada kan hilang itu jejak TV kabel. Mungkin dampak dan sudah dijelaskan kepada publik bahwa TV kabel itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bisa kami anggarkan. Dampak psikologi politiknya saya mengkhawatirkan. Tapi kalau dijelaskan dengan baik, bahwa pemahaman pemahaman sama masyarakat paham. Betul. Dan pernyataan dari Ketua DPRD dan anggota banggar lain, Pak Ketua, jangankan 2 miliar itu bisa tambah kalau memang ada landasannya. Itu tadi landasan. Karena itu takutnya kan jadi masalah. Tapi kalaupun harmonis ini barang, Pak, bisa dikatakan landasannya nanti menyusul. Kan begitu. Kalau harmonis ini barang kan? Yang penting selesai dulu ini. Jadi oleh karena itu seperti dikatakan di Pudail masih ada waktu, masih ada peluang sebetulnya. Saat sudah laporan bangga masih ada peluang sebetulnya. Masih ada peluang sebelum penetapan APBD. Karena kenapa begini saya mengatakan begini. Di PP 12 tahun 2018 di pasal 69 ayat 2 keputusan tertinggi anggota DPRD atau keputusan tertinggi DPRD itu melalui rapat paripurna. Jadi apapun yang nanti disampaikan diputuskan dalam paripurna itulah adalah keputusan tertinggi DPRD. Karena dihadiri lebih daripada setengah. Kan dihadiri lebih setengah. Kalau rapat-rapat yang lain paling yang hadir anggota dewan paling 9, paling 5, paling 2. Tapi kalau di paripurna itu harus mewakili minimal 1/2. Artinya sudah secara quorum. Jadi dia tertinggi sehingga apapun yang diputuskan dalam rapat paripurna selama tahapan itu masih ada sebelum dilakukan persetujuan bersama maka itu sah. Itu pendapat saya pendapat saya karena itu tadi pasal 98 yang mengatur terkait dengan pasal 89 ayat 2. Ayat 2. Jadi masih ada peluang, masih ada ruang dan saya terkait dengan solusi tadi mudah-mudahan bisa rapat paripurna ulang persetujuan bersama karena saatnya paripurna itu persetujuan dihadiri kepala daerah dihadiri kepala daerah wajib wali kota dan dibuktikan dengan absen dan administrasi penandatanganan. Jadi harus hadir saat paripurna dibuktikan secara administrasi apa dia tanda tangan. Termasuk foto. Ya kan tanda tangan karena inilah nanti yang mau dibawa nanti oleh pemerintah daerah kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi sebagai persyaratan. Jadi syaratnya itu setelah tanda tangan bersama paling lama 3 hari DPRD menyampaikan kepada pemerintah daerah, paling lama 7 hari pemerintah daerah menyerahkan kepada gubernur, paling lama 14 hari gubernur melakukan evaluasi, paling lama 7 hari pemerintah daerah dan DPRD melakukan penyempurnaan, maka paling lama batas waktu 30 hari sejak disetujui bersama
kepala daerah wajib mengundangkannya. Jadi intinya tinggal menunggu mediasi dari Pak Gubernur. Ya, mudah-mudahan informasi dari Pak Ketua DPRD. Ada solusi ya. Ada solusi. Jelas intinya begini, kepada masyarakat kita harapkan, kadang kan masyarakat mengatakan, oh ini kepentingan. Memang ini kepentingan, masing-masing kepentingan, tapi kepentingannya adalah kepentingan Parepare secara keseluruhan. Jadi kalaupun nanti kejadian bahwa dalam batas waktu 60 hari tersebut belum ada sudah dilakukan persetujuan bersama, kita harap ada persetujuan bersama, maka ya kembali kepada jalur awal. Kembali ke jalur awal, yaitu DPRD paling lama 3 hari menyerahkan hasil kesepakatan bersama, berita acara hasil kesepakatan kepada pemerintah daerah. Karena inilah yang menjadi dasar pemerintah daerah membawa ke gubernur untuk dilakukan evaluasi. Nanti dilakukan evaluasi, syaratnya ada persetujuan bersama. Konsultasi ke situ nanti terakhirnya. Ke situ. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Rahmat. Ya, kita berharap nanti kan ada diskusi lanjutan lagi, dan juga kita sama-sama mengharapkan ini akan akhirnya nanti akan ada titik terang. Dan kami yakin bahwa DPR dan wali kota tentunya juga punya satu visi sebenarnya. Saya berupaya juga terlibat ini, bukan karena bila nanti karena ini ada kepentingan bersama pencerahan juga ini Pak Rahmat, pencerahan buat masyarakat. Di dalamnya mudah-mudahan tadi prinsipnya bisa berbesar hati, bisa legowo, tidak ada kalah dan menang dalam sini. Mundur satu langkah untuk melompat. Karena kalau ini terjadi, terjadi, yang kalah rakyat. Kalaupun tidak terjadi, yang menang adalah rakyat. Kan begitu. Turun satu langkah untuk mendapatkan kemenangan 2 langkah. Kita tunggu nanti Pak Rahmat dengan teman-teman lain untuk kita mengevaluasi 2025 ini di akhir tahun nanti Pak Rahmat sebagai narasumbernya, dan teman-teman Pak Ketua DPR juga kita akan undang nantinya. Baik. Silakan Pak Nyandri. Terima kasih Pak Rahmat Syamsul Alam, Ketua DPRD Kota Parepare, Wakil Ketua maksud saya, pimpinan DPRD pada masanya pada masanya. Telah membagi dan sharing terkait problematika Parepare untuk hari ini, dan kita berharap jalan terbaik tetap untuk masyarakat Kota Parepare. Insya Allah, amin. Kan ada jalan terbaik. Sampai di sini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.